Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kawan-kawan Himakto. Di sini kami dari Departemen Akprov akan mengadakan lagi ASTC atau Actuarial Science Tutoring Club untuk mata kuliah Matematika Asuransi Jiwa kedua untuk kuis 2 kali ini. Materinya tentang multiple life. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal ujian 2 2023, kuis 2 2021, kuis 2 2020, dan kuis 3 2020. Langsung aja yang pertama itu ujian 2 angkatan 2023. Di sini soalnya ada suatu PT Asuransi Aksa yang menawarkan produk asuransi jiwa dwiguna berjangka 9 tahun yang diperuntukkan untuk pasangan insured. Terus aturannya itu manfaat asuransi itu ada 1 M akan diterima kalau dia akan diterima tepat pada saat suaminya meninggal. Nah, berarti itu adalah continue karena dibayarnya itu tepat saat meninggal. Dan juga itu kalau suaminya meninggal terlebih dahulu. Ditambah manfaat tahunan sebesar 100 juta selama istrinya masih hidup. Terus kalau istrinya meninggal lebih dulu, dia bakal dapat sama 1 M juga, dan ini juga dibayarnya tepat pada istrinya meninggal, berarti itu juga continue. Lalu ada manfaat lainnya berupa manfaat hari tua sebesar 500 juta dibayarkan pada akhir tahun ke-9 bila mana pasangan tersebut masih hidup pada akhir masa asuransi. Berarti ini dua-duanya masih hidup. Terus pembayaran premi pada setiap awal tahun selama 6 tahun yang dihentikan bila mana salah seorang meninggal dunia. Berarti bayar preminya cuma 6 tahun ya. Dan juga ini karena pada setiap awal tahun berarti pembayaran preminya ini diskret. Terus yang diketahui itu X sama Y-nya sama-sama 50 tahun. Jadi walaupun ini di sini aturannya suaminya meninggal lebih dulu atau istrinya meninggal lebih dulu, jadi urutannya tuh sebenarnya nggak terlalu diperhatiin karena sama umurnya. Terus fungsi peluang hidupnya juga sama. Jika diketahui future lifetime Tx dan Ty saling bebas, ini kuncinya, dengan fungsi densitasnya adalah sebagai berikut dan juga force of interest-nya 5%. Nah, di sini udah ditulisin semua diketahuinya yang tadi ini ada di soal. Terus kalau divisualisasikan soalnya garis bilangannya akan seperti ini. Jadi dia bayar premi 6 kali 6 apa 6 tahun doang. Terus manfaat yang pertama ini kalau istrinya meninggal dunia, ini manfaat kalau suaminya meninggal lebih dulu. Terus ini manfaat pure endowment-nya. Langsung aja ditanyanya itu preminya. Cara mencari premi itu adalah outflow dibagi dengan inflow. Di sini kita hitung dulu komponen-komponen yang akan kita pakai untuk menghitung asuransi dan juga anuitasnya. Yang pertama diketahui first of interest-nya itu 5%. Jadi bisa kita cari tingkat suku bunga dan faktor diskontonya dengan cara seperti ini. Didapat I-nya itu 0,0513 dan V-nya 0,9512. Lalu di sini fungsi densitasnya diketahui kayak gini dari 0 sampai 10. Berarti kita kan butuh PXYT sama MUXYT. Jadi kita akan integralkan fungsi densitasnya untuk mencari fungsi distribusi kumulatif, lalu bisa mencari fungsi survival dan bisa mencari PX-nya. Lalu ini fungsi densitasnya diintegralkan, akan didapat hasilnya 0,02T dikurangi 0,01 T kuadrat. Lalu fungsi survivalnya adalah 1 dikurangin FT. Tinggal dikurangin aja, ini dari 0,2, 0,01-nya diubah jadi 2/10 sama 1/100. Jadi bentuknya kayak yang ini. Terus tinggal dikurangin aja, ininya disamain penyebutnya. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Ini bisa disederhanain pakai sifat ini. Lalu kita udah bisa mencari PXY-nya.
Karena eh, PXY ini tuh sama aja kayak fungsi survival STXTY. Dan karena diketahui di soal itu saling bebas, maka bisa tinggal dikali aja. STXT dikali STYT. Maka hasil PX-nya adalah 10 min T pangkat 4 dibagi 10.000. Nah, untuk mu X YT-nya ini juga karena diketahui saling bebas, bisa dipakai sifat independensi, yaitu mu XT ditambah mu YT. Lalu hasilnya akan jadi 4 per 10 min T ini. Nah, kalau udah didapat semua, bisa dihitung untuk outflow yang pertama, yaitu untuk manfaat si 1M ini. Karena ini nggak berpengaruh juga karena mereka umurnya sama, jadi ini bisa kita gabungin manfaat yang 1M ini jadi asuransi join life. Jadi bisa ditulis begitu, teman-teman. Nah, ini notasinya karena dia continue, jadi ada garisnya. Ini asuransi endowment dwiguna ya. Asuransi berjangka, sorry. AXY dengan jangka N itu rumusnya adalah seperti ini dari 0 sampai N E pangkat minus delta T dikali PX YT dikali mu X YT. Karena tadi udah kita cari juga komponen-komponennya, jadi tinggal disubstitusi aja. R-nya itu tadi kan jangka waktu asuransinya itu 9 tahun. Jadi integral 0 sampai 9 E pangkat minus 0,05 T dikali tadi 10 pangkat 10 min T pangkat 4 per 10.000 dikali 4 per 10 min T. Ini bisa disederhanain bentuk integralnya jadi seperti ini. Nah, itu ada eksponen sama ada pangkat 3. Itu artinya kita mesti ngeparsialin kurang lebih 3 kali. Di sini aku bikin dua penulisan, ada yang dipisah-pisah. Ini bentuk parsial pertama, nanti ada yang diparsialin lagi, parsial kedua, nanti di sini ada yang diparsialin lagi, di sini parsial yang terakhir, terus dapat nanti hasilnya di sini aduh, atau yang ditulis semuanya satu baris. Nah, nanti kalian bisa langsung cek aja ini hasilnya, pengerjaan parsialnya. Nanti tuh hasil asuransinya itu didapat kurang lebih sekitar 0,9. Lalu karena manfaatnya 1M, jangan lupa dikalikan dengan manfaatnya sebesar 1M dan untuk outflow yang pertama itu sebesar 904 juta 400 ribu. Lanjut ke outflow yang kedua, sebenarnya bisa ada cara lain ya. Eh, Biar nggak panjang kayak gini, kalian pakai tabel integral, jadi nggak usah ditulis semuanya begini. Nanti di sini ada integralnya, di sini ada dx dari turunannya gitulah. Bisa dipelajarin sendiri teman-teman. Lanjut ke outflow yang keduanya itu manfaat yang ini, yang pure endowmentnya kalau nggak salah atau yang itu ya. Ya, betul. Yang 500 juta. Itu kan bakalan didapat kalau keduanya itu masih hidup sampai akhir masa asuransi. Jadi itu dicarinya dengan sama aja. Kayak yang single life, caranya V pangkat N dikali PXYN. Tadi PXY-nya itu udah didapetin, tinggal diubah aja kalau tadi PXYT, sekarang PXYN. Karena tadi N-nya 9, jadi di sini 10 min 9 per 10.000. Ya, kayak gini. Ntar hasilnya bakal didapat 0,000064. Terus manfaatnya itu kan sebesar 500 juta, jadi dikalikan dengan manfaatnya, nanti hasilnya didapat untuk outflow yang kedua itu sebesar 31.000 sekian. Nah, untuk yang outflow ketiga ini, karena dia ini bakalan didapat apabila suaminya itu meninggal terlebih dahulu dan dikasih 100 juta per tahun selama istrinya masih hidup. Ditambah manfaat tahunan sebesar 100 juta selama istrinya masih hidup. Nah, di sini akan memakai konsep reversionary annuity, teman-teman.
karena di sini kan fungsinya itu untuk T-nya itu dari 0 sampai 10, artinya mereka ini kalau menurut fungsi cuma bisa hidup sampai umur ke 60 ini. Nah, habis itu berarti kan 100 juta ini bakalan turun kalau suaminya meninggal dulu. Nah, itu caranya gimana? Kita pakai reversionary annuity. Jadi kalau suaminya udah meninggal, itu bakalan dihitung annuity si istrinya. Bakalan dihitung dengan rumus AY dikurangin AXY. AY-nya itu dihitung dengan cara seperti ini. Nah, kalau yang untuk reversionary annuity ini kan cuma sampai tahun ke-9. Sedangkan si istrinya itu menurut fungsi bisa aja hidup sampai tahun ke-10. Nah, tapi kan nggak sembarangan istrinya itu peluangnya peluang si istrinya masih hidup sampai tahun ke-10. Tapi ada syarat kalau suaminya itu harus sudah meninggal. Makanya di sini itu ada anuitas ditunda 9 tahun. Jadi cuma cuma bagian sininya doang anuitinya sama dikaliin peluang si suaminya mati dari tahun ke 0 sampai tahun ke-9 gitu teman-teman. Semoga bisa dimengerti ya walaupun belibet-belibet. Nah, ini tinggal dihitung aja. AY-nya itu tadi PY-nya kan udah didapat juga 10 min T kuadrat per 100. Nah, ini juga ada pangkat 2, ada eksponen. Jadi ini bakal diparsialin lagi 2 kali. Tapi udah keburu males parsialinnya. Jadi di sini aku langsung masukin ke kalkulator aja. Itu bakal didapat hasilnya kurang lebih 2,953. Lanjut cari si AXY-nya ini dengan cara pakai hubungan dengan asuransi. Jadi hubungannya itu, oh dulu, oh sorry, ini tuh aku nyarinya pakai, iya betul, pakai hubungan dengan asuransi yang berjangka ini. 1/D dikali 1 min asuransi dui guna. Tapi karena ini continue, jadi kita bukan pakai D tapi pakai delta, yaitu pakai force of interest dikali 1 kurang asuransi dui guna berjangkanya itu. Nah, kan diketahui asuransi dui gunanya itu asuransi berjangka ditambah asuransi pure endowment. Tadi asuransi berjangkanya udah dapet yang ini, terus asuransi pure endowmentnya juga udah dapet yang ini. Ini kan sama nih notasinya nih, yang ini sama yang ini. Jadi itu tinggal kita jumlahin aja. Terus di sini aku langsung. Jadi satu dikurangin asuransi berjangka dikurangin asuransi pure endowment. Nanti hasilnya bakalan 1,91072. Nah, lanjut ngitung ke komponennya yang kedua ini. Untuk Q-nya itu tadi sama, tinggal pakai rumus-rumus yang kita udah dapat di atas sini. Jadi kalau ST ini tuh sama dengan PX, kan ini kan 1 min PX berarti ya. Nah, berarti 1 min QX, sorry, ST ini, karena dia itu PX. Berarti si Q-nya ini sama dengan si FT. Jadi yang ini rumusnya. Kita pakai ini di sini substitusiin 9-nya. Terus integralnya ini juga sama, masih parsialin lagi 2 kali. Bisa langsung aja dimasukin ke kalkulator, hasilnya bakal dapat 0,055. Itu. Nah, terus kalau udah dapat semuanya, tinggal dimasukin lagi ke rumus yang ini. Jadi nanti hasilnya bakalan sama dengan 104 juta sekian.
Nah, itu outflow satu, outflow 2, outflow 3-nya. Lanjut kita hitung ke outflow, sorry, ke inflow-nya. Karena rumus premi itu outflow dibagi inflow. Inflow-nya ini dari premi yang dia bayarkan, itu cuma 6 kali. Secara diskret juga, jadi rumusnya ini tinggal masukin aja. 0 sampai n min 1. N-nya kan 6, jadi 6 kurang 1 sama dengan 5. Terus di sini aku langsung pakai V, bukan bentuk pangkat min delta T, dikaliin fungsi hidupnya si join, si join ya, bukan last survivor. Jadi hasilnya 10, jadi pakainya yang 10 min K pangkat 4 dibagi 10.000. Nanti hasilnya itu bakalan kurang lebih 2,3561. Kalau udah dapat semuanya yang udah kita cari itu tinggal dibagi aja. Ini yang bakalan dipakai udah aku mark warna biru. Yang ini, yang ini, yang ini, sama yang ini. Jadi outflow-nya semua dijumlahin dibagi sama inflow-nya. Jadi preminya bakalan didapat 428 juta sekian. Itu pengerjaan untuk soal 2023-nya. Lanjut lagi ke kuis 2 angkatan 2021. Oke, di sini ada insured yang berumur 30 sama 25 ingin ikut asuransi multiguna 35 tahun, berarti N-nya itu 35. Dengan benefit sebesar 1,5 M akan diterima ahli warisnya tepat pada saat salah seorang dari mereka meninggal dunia. Berarti ini tuh join life yang continue. Tapi ada syaratnya lagi kalau mereka ini harus mengikuti asuransi minimal 2 tahun. Jadi kalau misal ada salah satu yang meninggal di tahun pertama, itu nggak bakalan dapat manfaatnya. Terus, sedangkan jika dalam kurun waktu tersebut orang kedua meninggal dunia, maka ahli warisnya akan memperoleh santunan 1,75 M yang dibayarkan pada saat meninggal orang kedua. Ini juga pada saat, berarti yang 1,75 M ini itu juga continue. Nah, untuk bagian yang ini sebenarnya masalah interpretasiinnya masing-masing aja, soalnya juga agak ambigu. Jadi kan buat yang 1,5 M ini harus ikut 2 tahun dulu. Sedangkan yang 1,75 itu cuma dibilang jika dalam kurun waktu tersebut. Nah, itu tuh maksudnya referring to aturan yang 1,5 M atau kurun waktu yang 35 tahun doang. Di sini jadi aku makainya itu buat yang 1,75 enggak harus meninggal di dua nggak harus ikut asuransi minimal 2 tahun gitu. Jadi nanti pas diintegralin mulainya dari nol bukan dari 2. Lalu ada manfaat asuransi jiwa lainnya apabila keduanya masih hidup sampai akhir masa asuransi, maka tunjangan hari tua sebesar 10 juta dibayarkan pada setiap awal bulan selama 5 tahun. Gitu. Sedangkan untuk memperoleh manfaat asuransi di atas, pasangan tersebut harus membayar cicilan premi tahunan maksimal selama 20 tahun atau akan dihentikan bila mana salah seorang dari mereka meninggal dunia. Berarti bayar premi cuma 20 tahun. Tentukan besarnya premi tahunan bagi pasangan insur tersebut jika diketahui bahwa force of mortality keduanya saling bebas dengan mu X T sama dengan T per 60 dan mu Y sama dengan 1/60. Untuk keduanya itu T kurang dari sama dengan 60 dan force of interest-nya itu 5%. Itu soalnya. Nah, di sini aku udah nulisin diketahuinya semua. Terus di sini delta 5% ini sama, jadinya I-nya itu 0,0513, V-nya 0,9512. Terus soalnya kalau divisualisasikan dengan garis bilangan itu bakalan kayak gini. Ini mundur dikit nih, mundur satu, set, set, set.
Set, set. Nah, jadi untuk yang manfaat 1,5 M itu continue kalau salah satu meninggal dengan syarat dia minimal ikut asuransinya 2 tahun. Terus yang 1,75 M itu continue kalau dua-duanya meninggal sama ada manfaat pure endowment 10 juta per bulan selama 5 tahun kalau dua-duanya masih hidup sampai akhir masa asuransi. Gitu. Ini sama kayak tadi alurnya kita hitung dulu masing-masing komponen komponen yang bakal kita pakai buat ngitung asuransi sama anuitasnya. Di sini kalau pakai asumsi constant force of mortality bisa dicari PXT sama PYT-nya dengan cara eksponensial minus integral 0 sampai T mu S ds. Mu-nya kalau nyari PXT berarti pakai mu X, kalau nyari PYT berarti pakai mu Y. Nanti hasilnya itu didapat eksponen min T kuadrat per 120 sama eksponen min T per 60. Terus pakai independensi juga buat nyari PXYT itu tinggal dikaliin aja nanti hasilnya bakalan eksponen minus T kuadrat min 2T per 120. Ini juga sama nyari mu X ya T-nya sama kayak yang tadi tinggal dijumlahin aja. Jadi hasilnya T plus 1/60. Nah, ini sebenarnya juga nanti pas di integralnya sama aja sih. Cuma kan fungsi densitasnya kalau continue itu PXT dikali mu XT. Kalau continue ya P dikali mu. Nanti hasilnya begini masing-masing buat yang X, buat yang Y, buat yang join live. Ini bakalan begitu. Nah, sekarang kita ngitung outflow yang pertama, yang 1,5 M ini. Itu karena dia harus ikut minimal 2 tahun dulu asuransinya, berarti itu tuh dia bakal ditunda 2 tahun untuk berjangka sampai 35. Tapi karena ini intervalnya N, nanti di integralnya itu M tambah N, jadi di sini cuma 33 doang. Gitu. Dirumuskan dengan seperti ini. Integral dari 2 sampai 35 pangkat minus delta T Px YT mu X YT. Nah, tadi kan udah dicari Px YT sama mu X YT-nya, jadi tinggal disubstitusiin aja. Terus ini bentuk integralnya bisa disederhanain dulu. 1/60-nya keluar. Terus ini eksponennya digabungin jadi begini. Eksponen min T kuadrat min 8T per 120 dikali T plus 1. Nah, ini juga mengintegral ini kalau manual susah banget ya. Nggak tahu sih, belum nyoba juga, tapi susah sih ini bingung. Jadi di sini aku langsung masukin aja ke 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 kalkulator. Nanti kurang lebih hasilnya bakal dapat 36, Jadi hasil asuransinya itu 0,6032. Dikaliin manfaatnya itu 1,5 M. Hasilnya itu bakal jadi 900 juta sekian. Lanjut ngitung outflow yang kedua itu yang 1,75 M. Kalau dua-duanya itu udah meninggal, continue juga sama. Nah, di sini karena kalau kita mau nyari masing-masing komponen yang yang last survivor, kita mesti nyari ini itu agak ribet. Jadi kita langsung cari aja pakai sifat simetris asuransinya. Jadi kalau apapun yang last survivor itu bakalan sama dengan AX ditambah AY dikurangin sama yang join gitu. Jadi ini ngerjainnya pakai sifat simetri. Ini sama nih bentuknya AX AY dikurangin join live. Jadi ini kita hitung dulu masing-masing yang AX-nya itu 0 sampai 35 masukin aja komponennya pakai si punya X. Habis itu ini juga sama ribet nih ngerjainnya. Jadi pakai kalkulator dimasukin aja nanti hasilnya 0,6345 kurang lebih. Terus sama kita juga ngerjain yang Y 0 sampai 35 komponennya yang pakai punya si Y. Ini pangkat minus T 60 dikali 1/60.
kan, beda kan sama yang ini. Terus di nah kalau yang ini tuh, eksponennya bukan pangkat kuadrat, bukan pangkat 2, jadi masih bisa dikerjain manual. Ini disederhanain jadi 1/15, di sini jadi minus T/15. Terus itu cara integralinnya adalah, kalau pangkat AX itu bakalan sama dengan 1/A pangkat AX. Nah, ini kayaknya kelupaan minus nih. Minus 15 harusnya. Nanti aku cek lagi, cuma ya kurang lebih gitulah, itu mah kalkulusnya. Buat manjunya ya alurnya sama-sama aja. Nanti dihitung hasil asuransinya bakalan sekian. Nah, terus tadi ini kita hitung lagi yang versi dari 0 sampai 35, bukan yang 2 sampai 35, untuk join live-nya. Didapat 0,6641. Nanti tinggal masukin aja ke sifat simetrisnya. Bakal dapat 0,2536 dikali 1,75 mau untuk manfaatnya. Nanti hasilnya bakalan 400 juta sekian. Nggak tahu sih, belum ngecek lagi yang ini. Nanti mungkin hasil akhirnya bisa beda. Terus outflow ketiganya itu buat si Pure Endowment yang bulanan ini, yang 10 juta per bulan. Nah, ini kan dibilangnya itu tadi, hmm, setiap awal bulan selama 5 tahun. Oh, oke, aman. Ini karena per bulan, jadi jangan lupa konversiin dulu tingkat suku bunganya ke bunga bulanan. Caranya ini kayak gini, tinggal dibolak-balik aja. Jadi didapat J-nya itu atau I bulanan dibagi 12 itu 0,0042. Dimasukin ke rumus pure endowment-nya. Jadi karena dia 10 juta per awal bulan selama 5 tahun. Jadi manfaatnya itu kita tarik dulu ke titik awalnya jadi 1, makanya ini. Terus nanti dikaliin ke asuransi Pure Endowment-nya gitu. Nanti manfaatnya itu bakalan 50, anuitas bulanannya itu 53, sekian dikaliin manfaatnya itu 10 juta. Nanti ini tinggal dikaliin aja, hasilnya bakalan dapat 18.000 sekian. Nah, nanti ya itu udah ngitung semua outflow-nya, sekarang ngitung inflow-nya. Untuk inflow-nya itu normal-normal aja, tinggal dia kan preminya juga discrete awal tahun. Awal tahun, yap, yap, yap. Terus masukin aja ke rumus si life annuity-nya untuk jangka 20 tahun. 0 sampai 19, ini V pangkat K dikaliin PXYK. Nah, ini kenapa pakai yang join live? Itu karena dimintanya itu kalau dua-duanya masih hidup, makanya pakai join live, bukan pakai last survivor. Itu. Nah, ini nanti kalau udah dapat semuanya tinggal dibagi aja. Outflow-nya, total outflow dibagi sama inflow. Nanti preminya bakalan ya segitulah. Soal 2021 kelar, lanjut lagi ke soal kuis 2 2020. Ini sebenarnya belum benefit, belum nyari premi, masih total manfaatnya doang, jadi belum ada preminya. Soalnya itu kayak gini. Jadi ada insured itu umur 35 sama umur 30, multiguna 25 tahun dengan benefitnya 500 juta akan diterima tepat pada saat salah seorang dari mereka meninggal. Dengan syarat mereka harus sudah mengikuti asuransi minimal selama 2 tahun. Sedangkan jika dalam, nah ini sama berarti deferred 2 tahun, ditunda dulu 2 tahun. Terus kalau kedua-duanya meninggal akan dapat 750 juta pada akhir tahun meninggal. Berarti ini discrete, bukan continue dua-duanya lagi. Terus ada manfaat per endowment-nya apabila masih hidup dua-duanya.
bakal dapat 250 juta dibayarkan pada akhir tahun ke-25. Diketahuinya sama ini mu X mu Y-nya, force of interest-nya sama. Jadi komponen-komponennya itu juga bakalan sama-sama yang sebelumnya. Nah, ini aku udah nulisin diketahuinya. Sama soalnya kalau dibikin garis bilangan itu bakalan seperti ini. Nah, 500 jutanya continue kalau buat join. Terus ini 750 juta discrete kalau buat last survivor. Sama aja alurnya, kita awal-awal ngitung outflow satunya dulu. Karena ini tadi minimal 2 tahun ya, harus 2 tahun ikut dulu. Jadi 2 sampai 25. Nah, ini nih min delta T, PXYT, mu XYT. Sama aja sama yang tadi. Caranya nih, ini dikali, ini ditambah. Terus masukin aja ke integralnya. Nah, ini juga sama nih bentuk integralnya yang tadi yang susah. Jadi di sini aku langsung masukin ke kalkulator, hasilnya juga sama, dikali manfaatnya 500 juta. Hasilnya jadi 300 juta sekian. Buat outflow yang 750 juta ini yang last survivor sebenarnya eh, bisa dihitung dengan banyak cara. Tapi caranya itu hmm, pakai yang sigma ini. Loh, ini typo. Harusnya, nah gitu. Ini kayak biasa, V pangkat K plus 1, PXYK, QX plus K, Y plus K. Nah, ini kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya agak susah kan kalau kalau diketahuinya itu bukan pakai constant force of mortality. Ini sebenarnya bisa banyak cara, ada banyak jalan menuju Roma. Oke, kalau di multiple life ini pinter-pinter ngolah-ngolah fungsinya deh yang diketahui. Ini kan bisa dihitung pakai sifat simetri. Tapi di sininya juga discrete, jadi bakalan tetap ada Q-nya. Emang discrete deh, sorry. Ya, ini bakal ada tetap Q-nya. Terus bisa juga pakai asumsi UDD ngubah. Jadi kan pakainya mu yang udah diketahui. Itu jadi mungkin bisa lebih gampang. Atau bisa juga ngitung PXYK-nya itu pakai sifat simetri kayak gini. Nah, cuma karena ini constant force of mortality, jadinya ini cara nyarinya gampang, tinggal 1 min PXY, karena mu-nya konstan, gitu. Ini jadi PXY kan, jadi aku pakai cara yang pertama ini. Jadi nyari PXY-nya itu pakai sifat simetri kayak gini, PXK ditambah PYK dikurangi PXYK, hasilnya bakalan kayak gini. Terus untuk Q-nya, itu karena mu konstan, jadi tinggal 1 min PXY bar. Di sini satu, di sini juga satu kan. Nah, ini jadi yang KK ini KK K tinggal diganti jadi satu. Nah, nanti bakal didapat Q-nya itu 0,000137. Terus kalau udah dapat semua tinggal masukin ke sigmanya ini. Nah, ini juga sama. Kalau sigma mah tinggal pakai kalkulator aja. Hasilnya bakal didapat kurang lebih 0,00172 dikaliin nama manfaatnya itu 750 juta. Hasilnya bakal sekian. Terus lanjut ke manfaat pure endowment-nya itu 250 juta kalau dua-duanya hidup. Jadi ini pure endowment di tahun 25. Tinggal masukin rumusnya sama karena dua-duanya hidup berarti pakai join life, peluangnya ini pangkat 25 nanti dapat 0,001032 dikali 250 juta. Hasilnya bakalan kurang lebih segitu. Nah, untuk PTN ya, karena ini itu di soal cuma ditanya, belum ada preminya, ditanyanya itu premi tunggal neto. Premi tunggal neto kan manfaat yang dievaluasiin ke titik nol. Ini semua kita udah ngitung di titik nol, semua kita valuasiin ke titik nol. Jadi PTN-nya itu tinggal dijumlahin aja. Hasilnya bakal jadi 300 juta sekian gitu teman-teman. Lanjut ke soal yang terakhir itu kuis 3 tahun untuk angkatan 2020. Nah, ini
Kalau tadi masih masih asuransinya doang, ini udah benefit premium. Jadi soalnya itu, seorang insured kedua-duanya berusia 35 tahun, niat mengikuti asuransi jiwa dua guna 25 tahun, dengan benefit 750 juta diberikan tepat pada saat salah seorang dari mereka meninggal dunia. Nah, itu berarti continue lagi nih, continue. Mengikuti, ini ada syaratnya lagi, kalau ini sekarang 3 tahun, harus udah ngikut asuransi. Sedangkan kalau orang keduanya meninggal dalam kurun waktu tersebut, maka ahli warisnya akan menerima manfaat asuransi sebesar 250 juta yang dibayarkan pada akhir tahun meninggal. Berarti ini diskrit. Terus, selain itu, ahli warisnya akan menerima santunan sebesar 50 juta pada setiap akhir tahun sejak orang kedua meninggal selama 10 tahun. Untuk mendapatkan manfaat di atas, pembayaran premi dilakukan secara cicilan pada setiap awal tahun. Berarti ini diskrit preminya. Di mana pada 3 tahun pertama pembayaran bersifat pasti. Sedangkan setelah tahun ketiga, cicilan akan dibayarkan selama keduanya masih hidup, maksimal 15 tahun. Ini sama diketahuinya, loss of interest 5%, loss of mortality, mu X mu Y-nya step per 60 sama 1/60. Berarti komponen-komponennya juga bakalan sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini soalnya kalau divisualisasikan jadi begini, terus ini diketahuinya. Hmm, ya, jadi untuk outflow yang pertama, yang 750 juta ini yang continue, itu karena dia harus ikut asuransi 3 tahun dulu, berarti dia bakal ditunda 3 tahun untuk jangka 22 tahun. Jadi integralnya dari 3 sampai 25, ini komponennya sama kayak yang tadi, jadi nah, ini caranya dia tinggal dikali, ini tinggal ditambah. Nanti bentuk integralnya juga sama kayak gini. Masukin ke kalkulator, hasilnya bakal 0,5556. Dikalikan dengan manfaatnya tadi 750 juta, hasilnya itu 416 juta 700 ribu. Nah, untuk outflow yang keduanya, nah ini agak tricky. Jadi ada dua kan. Kalau orang keduanya meninggal, dia dapat 250 juta. Ditambah ahli warisnya itu bakal dapat 50 juta akhir tahun selama 10 tahun. Tapi ini dimulainya itu sejak orang keduanya itu meninggal. Nih, soalnya akan menerima santunan sebesar 50 juta pada setiap akhir tahun sejak orang kedua meninggal. Nah, ini. Jadi misal orang keduanya itu meninggal di sini. Kan ini diskrit, ya kan? Berarti manfaatnya yang 250 juta ini bakalan turun di K plus 1. Terus berarti kalau dia meninggal di sini, berarti akhir tahunnya itu ada di, untuk si 50 juta ini akhir tahunnya ada di K plus 1. Berarti jadinya ini kayak 0, padahalnya itu K plus 1, terus 1, 2, sekian gitu. Terus manfaat yang pertamanya itu ada di sini. Nah, ini tuh bisa aja jadi dihubungin ke anuitas awal, anuitas due jadinya. Walaupun di sini 50 juta akhir tahun, tapi kan akhir tahunnya itu sejak si orang keduanya itu meninggal. Gitu. Jadi tetap pakai anuitas awal atau anuitas due gitu. Ya, tinggal dihitung untuk yang 200 ini ngitung asuransinya dulu 0 sampai 24, karena ini diskrit jadi pakai sigma. V ke pangkat K plus 1 dikali PXYK dikali QX plus K ya plus K. Nah, ini sama kayak yang tadi. Karena ini pakai asumsi constant force of mortality, jadi ngitung QX-nya tinggal 1 min PXY. Ini nyarinya pakai sifat eh, sifat simetri, sama aja kayak yang tadi udah dihitung. Terus bakal ini, nah ini sama kayak yang tadi konsepnya. Jadi ini kan ada 50 juta akhir tahun selama 10 tahun. Jadi sini bakal 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta, sama sampai 10 tahun kan.
Tapi ini kan asuransinya adanya di titik K plus 1. Jadi 50 jutanya itu kita tarik ke titik K plus 1 ini, digabungin sama 250 jutanya ini, nanti baru dikaliin sama asuransi yang tadi kita udah hitung. Gitu. Jadi ini kita pakai do annuity do pasti 10 tahun. Rumusnya itu satu min V pangkat N per D atau diskon. Ini tinggal disubstitusi aja, diskon itu bisa satu min V, bisa juga I kali V. Di sini aku pakai I kali V. Itu sama aja kok. Ini I dikali V. Nanti hasilnya bakalan 8,0637 dikali 50 juta. Hasilnya itu bakalan segini. Nah, ini untuk manfaatnya. Ya, ini tadi kan udah didapat komponen-komponennya. Ini kita hitung. Nanti, oh ini hasilnya 0,00172. Terus manfaatnya itu digabungin dulu 250 juta sama yang anuitas tadi udah kita tarik ke titik K plus 1 yang ini 400 juta. Itu ditambahin baru dikaliin sama si asuransinya. Nanti hasilnya didapat 1 juta sekian gitu. Terus hitung inflow-nya. Inflow-nya itu tadi kan ada ketentuannya. Dia setiap awal tahun di mana 3 tahun pertama itu bersifat pasti. Jadi ini anuitas dengan kepastian sekian tahun. Di sini pastinya itu selama 3 tahun, terus ditambah sama anuitas join life-nya ditunda selama 3 tahun. Karena maksimalnya 15 dan ditunda 3 tahun jadi sampai 12. Gitu. Ini tinggal masukin aja rumusnya satu min V pangkat N per D dikali sigma dari 3 sampai 14. Ini hasilnya didapat 11,5767. Habis itu outflow dibagi inflow didapat preminya. Hasilnya bakalan 36 juta 30 ya 36.091.000 sekian. Ya, selesai ASTC Manjiw 2 pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak belibet-belibet. Semoga bisa dimengerti materi-materinya. Semoga besok ujiannya bagus. Amin.